Salam damai sejahtera saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, adik-adik tercinta dan Bapak Ibu yang budiman. Kita kembali bertemu di dalam renungan pada hari ini, Jumat 23 Juli 2021. Semoga renungan ini akan membawa kita manfaat dan berfaedah di dalam kegiatan kita, membawa berkat dan menguatkan kita, meneguhkan dan mengokohkan iman kita. Marilah kita dengarkan bacaan-bacaan. Hukum telah diberikan melalui Musa. Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Di Gunung Sinai Tuhan bersabda demikian, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu barang yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas bumi, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa ke dalam diri anak-anaknya, dalam keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku akan menunjukkan belas kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah atau sucikanlah hari Sabat. Selama 6 hari engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau sendiri atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada hari ketujuh ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menyucikannya, menguduskannya. Hormatilah ayah ibumu, agar umurmu panjang di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya, sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Orang yang mendengarkan sabda dan mengerti akan menghasilkan buah. Orang yang mendengarkan sabda dan mengerti akan menghasilkan buah. Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar, tidak kuat, dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu segera murtad, segera pindah kepada yang baru. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu. Lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah.
Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, karena itu berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan bacaan-bacaan, baik bacaan dalam kitab Keluaran maupun kitab Injil, hari Jumat 23 Juli ini kita akan merenungkannya. Ke-10 firman, ke-10 perintah Allah yang disampaikan di dalam rumusan yang jelas ini kebanyakan adalah berupa larangan-larangan langsung yang seharusnya mudah dipahami oleh bangsa Israel. Kita bisa lihat di dalam Keluaran bab 20 ayat 3 sampai 17. Tetapi kita tahu kemudian bahwa perintah yang begitu jelas pun masih dilanggar berulang kali. Orang Israel inilah mencerminkan kondisi kita hari ini. Manusia berdosa, manusia yang keras hati, manusia yang rusak, manusia yang kepala batu, manusia yang tidak mau dekat kepada Tuhan. Ketika menafsirkan arti perumpamaan yang benar mengenai penabur, Yesus berkali-kali menekankan kesesuaian yang harus terjadi antara mendengar dan memahami, mendengar dan mengerti. Tetapi tidak bertahan karena pengaruh penganiayaan. Mendengar dan mengerti itu tidak bisa bertahan karena orang yang baru saja mendengar kena pengaruh penganiayaan, kekhawatiran dunia, dan tipu daya. Mendengarkan saja ternyata belum cukup, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik yang tercinta. Mengerti pun harus disertai dengan kesetiaan yang tulus untuk bertahan di dalam segala kondisi situasi, di dalam pengertian hingga pada waktunya dapat berbuah berkali lipat. Kita lihat dunia pendidikan kita adalah contoh yang baik untuk melukiskan kesetiaan untuk mengerti. Segera setelah menjalani ujian, para pelajar sudah sering lupa akan semua yang dipelajari selama ini. Jadi tujuan orang belajar ke sekolah hanya untuk ujian. Setelah ujian selesai, kita sudah selesai. Tidak belajar lagi. Melupakan apa yang sudah dipelajari selama berapa puluh tahun. Sekolah dasar 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, itu sudah 12 tahun, ditambah S1 4 tahun, berarti 16 tahun, belum S2 dan S3. Kita habiskan waktu kita di bangku pendidikan formal, tetapi yang kita pelajari tidak ada yang kita ingat, hanya sedikit yang kita ingat. Kenapa? Karena kita tidak tulus dalam belajar, kita tidak tulus dalam mendengarkan, kita tidak mengerti. Pengertian kita akan pengajaran Kristus pun tidak selalu diikuti dengan kesetiaan untuk melakukan dan bertahan dalam pengertian itu. Sehingga buah sukacitanya tidak ditemukan dalam perbuatan kita. Kita seharusnya jangan cepat menyerah di depan kekhawatiran dan kegagalan. Kita seharusnya jangan cepat menyerah di depan kekhawatiran dan kegagalan. Kualitas hidup Kristen, kualitas kita menjadi seorang Kristen ditentukan dalam kualitas belajar kita, kualitas kerja kita, kualitas hasil dari kerja dan belajar kita. Tidak mudah dan itu akan dipertanggungjawabkan. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau mengharapkan kesetiaan para pengikut-Mu untuk bertahan dalam pelaksanaan sabda-Mu. Semoga aku dapat diandalkan menjadi murid-Mu, mengerti dan melakukan perintah-Mu dengan sukacita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga firman yang baru kita dengar dan bacaan-bacaan yang baru kita dengar dapat menguatkan hidup kita untuk tetap bertahan di dalam rintangan yang terjadi, terutama di tengah COVID-19 ini.
Kita harus saling menguatkan, saling mendoakan, saling memberi nasihat, saling memberi motivasi bahwa kita semua akan bertahan. Kita semua akan penuh sukacita melewati masa-masa ini dengan yakin dan percaya teguh hanya kepada satu nama, Yesus Kristus, yang menjadi harapan sejati kita semua. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan mau dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak berguna. Dan luruskanlah hidup kita untuk tetap fokus memuji, memuliakan, mengasihi, dan menjalankan rancangan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Sampai jumpa saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu yang budiman, dan adik-adik yang termanis di seluruh kehidupan ini. Untuk itu, tetap jadilah berkat, jadilah terang, dan jadilah obor yang bercahaya di dalam kegelapan, membina seluruh umat, seluruh sesama kita menjadi semakin dekat kepada Tuhan, semakin memahami dan semakin mengerti esensi hidupnya sebagai manusia, sehingga memahami arah tujuan hidup yang telah Tuhan tentukan kepada setiap orang. Kita akan bertemu lagi di acara selanjutnya. Bye-bye.